banyak orang yang tahu, langsung penjualanku meningkat. Mungkin kalau bisa meningkat itu sebenarnya bonus. Iya betul. Sumber masalahnya ini harus dicari tahu dulu. Kalau memang benar iklannya yang salah, gak apa-apa. Ya udah kita memang harus ganti strategi gitu loh. Atau strateginya memang salah. Kalau misalkan bisnis owner ya tahu, oh iklannya salah nih. Nah ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu, jadi meraba-raba pakai feeling, wah itu bahaya. Karena kan misalkan nih, ternyata bisnis ini tuh ketika diiklankan malah bagus, tapi bisnis owner nggak tahu kalau itu tuh ternyata bukan salah iklannya, tapi salah yang lain. Tapi dia cut off iklannya, wah ya selesai. Ya kehilangan kesempatan untuk dapat omset yang besar kan jadinya. Ya, kayak gitu. Tapi ya ngomong-ngomong soal iklan salah nih, maksudnya iklan yang jadi faktor yang salah. Oh ya, oke. Sebenarnya faktor salah itu tuh dari apa sih? Dari target audience-nya kah? Dari interest-nya kah? Atau dari usianya kah? Itu biasanya kayak gimana sih? Sebenarnya salahnya itu bukan dari setting sih menurutku. Lebih ke bagaimana mindset dari tim iklannya. Oke. Jadi kalau tim iklannya itu sekedar, oh ini produk aku iklankan, aku setting gitu kan. Ya udah, kalau mau pakai settingan biasa kan memang sudah kelihatan ya. Kalau ini buat anak remaja ya tinggal disetting anak remaja. Oh ini buat ibu-ibu tinggal disetting ibu-ibu. Betul. Nah tapi kalau dia mindsetnya itu jadi gini, dia harus memahami brandnya dulu. Kalau dia tidak benar-benar memahami secara mendalam, gak mengambil keunggulan dari brandnya, nah itu settingannya ke belakang itu pasti akan salah. Jadi kembalinya harus ke mindset dari tim iklannya. Dia harus benar-benar memahami brand, tahu keunggulan, dia tahu memposisikan brand itu supaya dia bisa berkompetisi dengan baik, kayak gitu. Nah kalau di situ sudah salah, turun pasti salah. Tapi kalau soal misalkan soal settingan sebenarnya walaupun ada kayak salah-salah minor itu nggak ngaruh signifikan sih sebenarnya. Kayak gitu. Yang penting pemikiran dari atau strateginya dari tim iklannya itu. Jadi harus dari situ sebenarnya. Tapi sebenarnya tetap komunikasi kan ya, kayak contoh nih, misal kita kan ME pegang beberapa klien juga nih. Nah, pasti di awal kita perlu komunikasi dari brand owner juga. Nah, ini target marketnya siapa. Tapi begitu kita tes ternyata kok yang respon berbeda. Nah, itu kan juga kayak sesuatu hal yang bisa jadi hambatan gitu loh, Sal. Oh iya. Ini sebenarnya ada sisi di mana business ownernya juga kurang memahami target market bisa jadi. Tapi kalau misalnya gini ya, kalau aku sebagai klien, aku nggak mau disalahin sih. Iya kan, tapi maksudnya kayak, nah terus gimana nih supaya business owner itu lebih paham lagi, ini loh sebenarnya kita arahkannya lebih ke sini. Dan kalau dari aku sendiri pegang sosmed ya, maksudnya dari segi sosmed yang organik gitu ya, menggeser target audience tuh susah. Kalau misalnya kita bikin kontennya aku bikin awalnya tuh buat ibu-ibu tuh, misal produk untuk ibu-ibu, tapi yang beli malah gadis-gadis. Nah, itu kan sebenarnya kayak oh ya oke, ternyata disukain juga ya sama gadis-gadis, cuman ternyata kok salah target market. Nah, itu kan berefek dengan produk R&D ku ke depannya. Kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya peran iklan itu kan menurutku lebih mudah untuk mengganti target audience, mengatur interest dan lain-lain. Nah, berarti komunikasi yang kayak gitu yang diperlukan antara brand owner dan tim iklan ya. Oh gini, sebenarnya kan bisa jadi di situ tuh juga ada kondisi di mana antara business owner dan tim iklan ini juga masih meraba ya sebenarnya target market yang prospek buat mereka ini, buat brand ini tuh apa gitu nggak sih? Masih meraba lebih tepatnya ya. Bisa masih meraba, bisa jadi dia baru masuk ke digital. Ya betul, dia baru masuk. Nah kalau kayak gitu, misalkan memang ada modal untuk dia mengiklan kayak gitu kan, nah itu kan jadi kelihatan tuh, oh yang
dia respon terhadap iklan bahkan sampai beli. Ini kategori ibu-ibu muda, Ya. bukan yang anak-anak kuliahan kayak gitu kan. Nah itu, oh kita ketemu nih ibu-ibu muda ini ternyata yang mau terhadap produk itu. Nah itu kan bisa ditanya sebenarnya. Kalau misalkan dia sudah beli, nah itu kan nanti tanya kenapa kok beli ini. Nah itu nanti kita bisa explore. Berarti kita nyari nih orang-orang yang kayak ibu-ibu muda ini beli produk itu karena apa, kita tonjolkan dalam konten iklan itu. Kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya aku berpikir sebagai business owner, berarti kan kita udah ke spending budget tuh. Oh, spending budgetnya maksudnya kayak ada yang dites buat Iya, ibu-ibu, ada yang anak betul. kuliahan gitu. Betul. Itu resiko ya. Kan memang masih awal kayak gitu. Oke. Tapi memang itu adalah investasi. Kan kalau ya sama aja kalau misalkan kita kayak jualan online. Ini buat siapa ya? Kita masih meraba. Ya itu memang biaya yang kita keluarkan untuk kita tahu siapa yang prospek kayak gitu. Jadi siapa yang merespon iklannya juga kayak gitu ya. Betul. Kalau misalnya agak bahasa teknis dikit nih, CTR itu kan click through rate, Iya. berapa persen orang yang ngeklik ngeklik dari impresinya kayak gitu betul. kan. Terus ada yang namanya conversion rate. Jadi orang-orang yang datang ke toko onlinemu itu berapa banyak yang mau beli. Nah, kayak gitu. Itu kan bisa Oke. dites target market ini. Oh, ternyata dia CTR-nya bagus atau enggak, tinggi atau enggak. Terus conversion rate-nya gimana? Nah, itu dicek semuanya. Itu ya bisa kayak gitu. Oke, jadi budget itu sebenarnya di awal apakah memang sangat diperlukan tinggi tuh untuk testing-testing kayak gitu? Tinggi atau enggaknya itu sebenarnya tergantung target. Kalau targetnya itu memang kita lagi testing, sebenarnya budget standar aja nggak apa-apa. Standar Nggak harus tuh berapa? Standar tuh berapa, Sal? standar. Ini harus sebut angka ya. Atau gimana? Mungkin untuk hasilnya aja kali, kayak kalau misalnya awareness ya CPM-nya kurang lebih berapa, mungkin untuk bidang apa, mungkin kita fokus lebih ke produk sama jasa. Ini penontonnya, pemirsanya ini pada kepo, budget berapa sih aku harus spending buat iklan. Oke. Nah, sebenarnya tergantung jangkauan ya. Nah, Oke. jangkauan misalkan ini produkku kota Surabaya aja, terus atau Oke. enggak kota Jakarta. Oh, aku pengen lebih banyak di Jawa Timur. Jangkauannya aku mau cek tes ombak Jawa Timur. Menurutku sih kalau tes ombak memang di kota-kota yang potensial sesuai dengan analisa target market. Jadi misalkan nih produk ini harusnya cocok, kan pasti kan ada R&D produknya dulu kan di awal. Bener. Sebelum launching kan. Oh, ini harusnya buat ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda kategori kota-kota metropolis misalkan. Nah, oke, mau dicek kota metropolis di mana? Mau Surabaya, mau Bandung, mau Jakarta, kayak gitu Oke. kan. Nah, oke, sudah ditentukan. Misalkan mau Surabaya dulu. Nah, berarti yang jangkauannya dari Surabaya. Nanti dicek berapa banyak ibu-ibu muda yang ada di Surabaya. Oke. Nah, dicek mau dijangkau berapa orang, mau berapa juta, berapa ribu orang yang mau dijangkau buat tes bagaimana respon mereka, berapa banyak yang beli. Nah, itu nanti secara angka harus ditentukan dulu. Kayak berapa jangkauan audiensnya. Baru nanti setelah kita selesaikan jangkauan audiensnya segini, nah nanti kita hitung berapa budget yang dibutuhkan. Jadi tergantung jangkauannya berapa. Nanti pasti akan ada hitungan budget kayak gitu. Bisa 5 juta dulu, 10 juta dulu. Nah, ini tergantung jangkauannya di mana. Kota kan juga pengaruh ya. Kan misalkan Surabaya berapa juta orang, Jakarta berapa juta orang, kayak gitu kan. Terus berapa banyak yang iklan di kota itu. Nah, kalau saingannya banyak, brandnya biasanya juga budgetnya kalau bisa semakin tinggi dia juga bisa semakin lebih bagus kayak gitu. Tapi ya ditambah sebenarnya tidak hanya budget ya, tapi ya kontennya harus bersaing sebenarnya itu. Baik lagi, konten yang diiklankan juga harus kompetitif. Betul. Kalau nggak kompetitif, kalau nggak istilahnya udah diiklankan tuh sosmed kontennya pun juga nggak jalan, ya istilahnya buang-buang bensin juga ya. Iya, betul. Gimana ya? Biasanya itu yang bikin boncos lagi. Ini aku tambahkan juga mumpung aku Bonus nih. ingat, iya. Jadi
ada kalanya mereka juga kerja, maksudnya kerja si anak sosmed organik ini kemudian affiliate terus yang ada di toko online-nya itu dia ya kerja kok, aku ada tim itu, tim iklannya juga. Oh, oke. Oke, aku ada tim itu. Nah, terkadang mereka juga tidak terbriefing atau tidak terdelegasikan dengan baik ya. Sebenarnya pengennya business owner tuh gimana? Oke, Terhadap komunikasinya. komunikasinya. Jadi akhirnya tuh antara tim iklan pahamnya itu ke arahnya kanan harusnya, tapi si sosmed KOL-nya kayak gitu itu ke arah kanannya dia ke arah lurus kayak gitu. Waduh, beda. Akhirnya orang-orang yang datang dari iklan, misalkan ini kategori target marketnya anggaplah ini ibu-ibu, Iya. tapi ini stylenya anak muda, Ya. mau didatangkan ya mantul Oke. kayak gitu kan. Jadinya Nggak nggak cocok kayak gitu. Atau enggak satunya ngomong keunggulan A, ini ngomong B. Nah, nggak align. Nah, ini juga masalah. Walaupun memang dia kerjanya juga ya oke ya kayak gitu. Ini kalau nggak align ya sama gitu. Nggak berhasil. Plus minus ya sebenarnya, agak kompleks ya. Iya, kompleks banget, makanya sebenarnya kalau omsetnya turun, para pebisnis owner omsetnya turun, gak boleh banget ngecek gimana strateginya, kok iklannya kok nggak oke ya, gak apa-apa, tapi tolong juga dicek yang lain gitu. Tolong dicek yang lain itu Karena gimana. sebenarnya ini aku baru keinget juga nih, kayak kita pernah ada pengalaman ya di ME. Sebenarnya kasusnya tuh mirip nih sama yang barusan diomongin sama Salvia. Nah, tapi ya kita kan pasti sebagai agensi yang di-hire, kita akan kasih strategi, kita kasih suggestion ya, beberapa suggestion, kita A, B, C, D, E kayak gitu. Nah, ini business owner-nya tuh istilahnya apa ya? Istilahnya tuh mau ngikutin strategi kita gitu loh. Dan akhirnya dia udah berapa bulan ini puas ya dengan hasilnya. Makin rame, kebetulan dia jasa. Ya, jasa. Ya, dia jasa dan di kota besar. Dia ini kayak jadi makin rame, bahkan sampai balesin chatnya kita aja itu kayak susah banget. Iya, benar. Karena ownernya itu masih hands on sendiri ke servisnya. Jadi kayak dia sering bagi hasil ke kita tuh kayak thank you ya udah dikasih suggestion yang oke. Jadi iklannya pun juga bisa jalan nih. Dia budgetnya juga puluhan ya, bisa Iya, dibilang betul, puluhan betul. ya, puluhan di kita. Jadi kayak ya bukan brand yang kecil dan bukan budget yang kecil juga nih. Iya, Ya benar. itu. Cuman memang ya itulah, saling keterbukaan tuh penting antara business owner dengan tim iklan. Betul. Tuh. Jadi kita juga ada kasus di mana kalau success story ini tuh kan kayak sebuah hal yang bagus kayak gitu ya. Nah, itu dari sisi iklannya itu ke leads. Nah, kalau kita produk nih misal produk itu sebenarnya patokan iklan itu berhasil tuh ya apa sih? Patokan iklan berhasil ya pasti return of ad spend-nya ya. Jadi Oke. kelihatan tinggi ya. Kayak gitu. Jadi biasanya nanti ada hitung-hitungannya return of ad spend-nya expected sama minimumnya itu berapa. Nah, itu nanti kalau dia strateginya align pasti dia masuk dalam expected atau bahkan melebihi dari expected return of ad spend itu. Kayak gitu. Kalau misalnya virality itu bisa tergolong masuk dari iklan atau baiknya tuh di konten organik aja. Virality itu bisa keduanya ya, kayak gitu ya. Jadi secara sosmed organiknya itu memang dia buat kontennya itu secara tanpa harus di boosting iklan. Dia itu memang sudah banyak diminati orang, banyak ditonton, clickbait. Nah, itu kalau mau ditunjang pakai iklan masih oke juga. Kayak gitu. Dia bisa lebih semakin meningkatkan viralitasnya itu. Cuma sekali lagi konten viral itu juga nggak selalu dia itu mengarahkan ke penjualan ya, kayak gitu. Oke. Tergantung viralnya. Kalau viralnya tuh sebenarnya lebih ke kayak lucu-lucuan, terus habis itu dia itu ya lucu-lucuan sih biasanya ya. Biasanya kan konten entertain ya yang Iya, viral itu. Nah, bener. itu belum tentu dia itu langsung berefek kepada penjualan. Kayak naiknya, oh karena kontenku viral, penjualanku langsung meningkat. Nah, itu nggak selalu. Kecuali viralnya karena
di-review sama KOL atau brand ambassador atau artis terkenal kayak gitu. Nah, kalau viralnya kayak gitu, pasti ngefek penjualan, cuman kan biayanya juga Iya, tinggi. Nah, ada budget KOL-nya juga tuh di situ. iya, Oke. betul. Tapi kalau viralnya yang viral-viral organik itu sebenarnya tergantung konten sih. Kalau konten viralnya itu dia memang meng-highlight produk, pasti bisa ngefek ke penjualan. Cuman kalau viralnya karena entertain, biasanya sih nggak selalu ngefek ke penjualan. Kayak gitu. Oke. Menarik sih. Iklan ini kayak nggak cukup gitu kita ngomong cuman sebentar doang gitu ya. Iya, benernya gitu. Iklan itu sebenarnya memang butuh modal sih. Dan maksudnya harus invest di awal ya. Nah, Maksudnya itu. jangan takut rugi dulu. Karena Tapi pertanyaan bagus. Kalau misalnya aku UMKM, oh, ngiklan nggak? UMKM ngiklan. Atau step awalnya dulu deh, kira-kira Oke. buat UMKM nih. Misal tadi kan kita Ini udah ngomongin budget yang tinggi, brand yang gede, misal kayak gitu. Nah, kalau budget kecil, brand kecil atau brand baru gimana? brand baru UMKM sebenarnya gini, kalau produknya potensial ya, maksudnya produknya itu potensial, kayak misalkan dia itu sebenarnya secara jangkauan kecil aja itu retention rate-nya udah tinggi. Nah, retention rate-nya udah tinggi, bagus, orang-orang suka. Nah, itu kalau dipoles dikit sosmednya atau mungkin tokonya, ditambah ngiklan walaupun mungkin 1 juta 2 juta harusnya masih oke. Kayak gitu. Oke. Kalau produknya ini memang kompetitif dan kuat ya, nanti bisa dicek retention rate-nya aja sih sebenarnya. Nanti ada standar retention ya, kayak gitu. Bisa. Kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya iklan itu nggak cuman buat budget puluhan juta ya, tapi budget Ya. minim pun selama kita tahu targetnya mau kemana, terus apa ya, kayak lokasi kali ya, jangkauan itu mau seberapa luas, selama itu balance ya bisa-bisa aja UMKM kayak gitu kan ya. Bisa. Cuman Oke. memang dia tetap harus diikuti dengan perbaikan yang lain ya, kayak Jalan gitu semua, ya. jalan semua. Sisi marketing online-nya jalan semua. Oke. Ya mungkin budgetnya nggak puluhan juta di iklan doang, tapi budget itu bisa dibagi ke berbagai divisi gitu kali ya. Tapi kalau misalkan memang masih butuh waktu buat ngumpulin modalnya, gak apa-apa juga. Maksudnya kan daripada nanti dikit tapi jadinya jangkauannya juga nggak terlalu luas. Nah, misalkan butuhnya agak lebih luas lagi, ya gak apa-apa gitu loh, dikumpulkan dulu modalnya. Cuman sebenarnya dia potensial untuk dikembangkan. Kalau dia potensial, produknya kuat, gak masalah untuk invest di situ, kayak gitu. Sama biasanya kalau UMKM ini enggak sih, kayak aku baru keinget juga ya, sorry. Buspos. Aku ngiklannya Buspos aja gitu. Oh ya, Buspos ini langsung lebih bagus lebih gampang ya. Buspos ya, mungkin lebih gampang. Lebih enak dari Instagram doang misalnya kayak gitu ya, atau TikTok pun kan juga ada tuh Busposnya TikTok sendiri tuh. Nah, oke nggak sih buat UMKM, atau kita harus dari Meta Ads Manager atau TikTok Ads Manager-nya? Kalau Buspos ini sebenarnya kalau ekspektasinya penjualan kayak bonus sih sebenarnya. Jadi Buspos itu jangan di-expect jadinya nanti aku dapat penjualan nih gitu kan dari sini, kan banyak orang yang tahu langsung penjualanku meningkat. Mungkin kalau bisa meningkat itu sebenarnya bonus. Jadi jangan dianggap aku Buspos itu sudah cukup kayak gitu. Oke. Itu bonus sebenarnya. Dia tujuannya tuh lebih ke kayak lebih engage ke konten, ke profile Instagrammu kayak gitu. Nah, atau ke profile TikTokmu kayak gitu. Oke. Ya, kebayang. Nah, mungkin pertanyaan challenging selanjutnya adalah, aduh deg-degan. Apa ini? Apa yang biasa kamu lakukan mengatur strategi yang kayak gimana sih di MA supaya klien-klien itu nggak boncos puluhan juta? Oke, yang pertama aku kembali kepada Tuhan. aku
aku kembali kepada bagaimana aku harus benar-benar memahami brand ini. Oke. Kayak gitu. Jadi aku harus tahu keunggulan dari brand ini apa. Dan bagaimana aku bersaing dengan banyaknya iklan-iklan yang ada di luar sana. Kayak gitu. Sesuai dengan industri brandnya ya. Kayak gitu. Nah, aku harus memahami situasi aku ini bersaing dalam medan apa. Nah, itu yang harus aku pahami dalam setiap brand itu. Nah, kalau sudah dapat nih, kena, intinya dari brand ini atau ini. Nah, itu mau turun, itu penurunannya, itu gampang. Nah, itu lebih mudah. Nah, yang susah itu, yang di strateginya itu, di memahami brandnya. Terus mengatur strateginya ini gimana supaya kita bersaing. Nah, itu yang challenging, butuh waktu lama, kayak gitu kan. Nah, soal settingnya mau ditaruh, mau gimana, tetek bengeknya itu, wah itu urusan belakang sebenarnya. Yang gitu. paling penting inti core dari bisnisnya dulu. Betul. Terus bisnis ini tuh dalam tahap apa sebenarnya? Masih dia tuh sudah siap untuk penjualan kah atau masih belum? Nah, itu juga harus tahu. Ini posisi brand ini kondisinya kayak gimana, budgetnya gimana. Nah, itu kayak memahami, itu sama aja sih memahami situasi ya. Yeah. Nah, jadi udah tahu brandnya seperti apa, situasinya gini, terus aku harus gimana nih? Karena kan pasti akan strateginya itu bakalan beda ya. Setiap brand bahkan dalam industri yang sama pun dia itu strateginya beda. Kayak gitu. Kan nggak mungkin disamakan, dia positioningnya udah beda, budgetnya pun juga beda, situasi bisnisnya beda. Nah, itu kan yang membuat akhirnya challenge-nya itu di bagian itu. Gitu. Kalau soal setting itu semua bisa di copy paste. Maksudnya kan banyak ya webinar setting iklan yang bagus gimana dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bisa dipakai banyak brand kayak gitu. Nah, yang jadi susah bagi tim iklan itu di bagian ya bagaimana tim iklan ini menstrategikan brandnya ini sesuai dengan kondisi brand kayak gitu. Kayak gitu. Tapi berarti kita kok jadi brand owner masuk ke ME nggak khawatir ya? Iya. yang penting ini jujur. Yang penting jujur, terbuka gitu. Terus kalau misalkan aku omset turun, pasti solusinya iklan. Nah, ini mungkin nanti kita akan perlu ngobrol lebih dalam ya. Jadi selain jujur, terbuka, tapi juga open mindset. Untuk inovasi, bukan untuk macam-macam ya. Maksudnya iya, kayak betul. Kita ngomong bukan sekedar ya karena bagusnya kayak gini, enggak, tapi kita mau dia juga grow. Betul. Mungkin untuk grow itu dia harus istilahnya sakit tanda kutip ya, sakitnya itu sekarang kayak gitu loh, tapi dia memetik sesuatu di kemudian hari kayak gitu ya. Betul, iya. Cukup itu aja. Oke. Cukup? Itu ya, aja? Iya, itu aja. Itu nanti sisanya ke ME ya nanti ya? Iya. Oke, sisanya ketemu Salvia sama tim ads yang lain ya? Iya, betul ya. Sampai ketemu dengan saya. Promosi nih. Oke. Nah, mungkin kayaknya udah terlalu berat nggak sih bahasan kita hari ini? Jadi thank you banget ya Salvia udah bercerita mulai dari keluh kesah, success story, sampai ada sarannya juga tadi, ada spill gitu. Nah, nextnya kalau untuk iklan itu sebenarnya musuh atau teman kita, nah itu mungkin para business owner bisa consider lagi, tonton ulang lagi video ini juga nggak apa-apa, podcastnya ulang-ulang, atau kayak kalian mau ke ME, mau assess, mau konsultasi dengan kita tentang brand kalian ya silahkan, kita juga open. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel Mega Bestie. Kita bakal hadirkan podcast-podcast lainnya dengan topik dan narasumber yang mantep-mantep. Jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.